Perkenalkan, nama saya Devi Indiani, NIM 10118100016. Kita berdua dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Setelah kita melihat kondisi lapangan dari perusahaan Alfamart, mari kita simak video wawancara dengan General Manager Alfamart, yaitu Bu Fani Keskisa Putri. Yuk. Ya, Assalamualaikum Bu Fani. Ya, Waalaikumsalam, Dek Sandra. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalan dulu ya, nama saya Prilia Sandra Saputri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Devi Indiani. Ya, kami di sini akan melakukan wawancara dengan Bu Fani. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih sebagai manajer, bagaimana cara Bu Fani meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja? Pertama saya kenalan dulu ya, nama saya Fani Putri. Di sini saya sebagai marketing manager di Alfamart cabang Bandung 2. Jadi kalau Alfamart sendiri kan cabang ada banyak, kebetulan saya ada di cabang Bandung 2. Kalau tadi terkait dari Mbak Sandra, tadi kan tanya terkait dengan pertanyaan sebagai seorang manajer, bagaimana cara meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja. Jadi sebenarnya sih, kalau ngelihat era sekarang ini kan, kita lagi ada di zaman anak generasi milenial ya. Jadi anak-anak di bawah tim saya itu lebih ke anak-anak generasi milenial. Sedangkan anak-anak kalau kita ngomong flashback, sebenarnya sih ada beberapa orang yang dia juga karyawan lama. Kalau senior, penekanannya kalau kita pengen motivasiin dia memang lebih berat daripada anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu lebih cenderung ke gimana kita buat mengapresiasi dia. Mereka lebih senang buat diapresiasi ketika mereka memberikan masukan pun ada kayak ya apresiasi mau berupa reward atau mau berupa ucapan terima kasih, itu sudah jadi kayak apa ya namanya, masukan buat mereka gitu. Saya akan menanyakan, menurut Bu Fani, mengapa karyawan yang lebih muda itu lebih mungkin termotivasi jika ada kenaikan gaji daripada karyawan yang lebih tua? Jadi gini, karyawan lebih tua itu masa kerjanya lebih lama. Ketika dia masa kerja lebih lama, berarti kan yang dia cari itu bukan ke rupiah gaji, tapi lebih ke kenyamanan kerja. Karena sudah pasti mereka karyawan tetap, sudah pasti mereka sudah punya gaji yang besar, jadi yang mereka kejar lebih ke kenyamanan kerja. Sedangkan untuk karyawan yang masih muda, kenapa dia termotivasi oleh kenaikan kerja dan juga kenaikan jabatan? Karena itu tadi, dia masih muda, jiwanya masih jiwa bebas, ketika dia dapat tantangan baru, pasti dia akan mengejar gitu. Jadi rata-rata kenapa yang lebih tua
susah diajak bergerak, ya itu tadi, karena dia udah nyaman dengan zonanya, makanya ketika dia sudah dalam posisinya dia senior, kita pasti arahkan orang-orang senior itu buat ada yang namanya rotasi kerja atau enggak ada rotasi departemen. Jadi dia perpindahan departemen atau enggak dia ada mulai cabang gitu. Buat mengantisipasi biar tetap ada motivasi buat bekerja. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, di perusahaan Bu Fani nih, berapa jumlah rata-rata hari libur per tahun? Hari libur per tahun. Kebetulan kalau kita kan untuk pembagian zona kerja, kalau di saya sendiri kita ada di toko, DC itu untuk yang bagian gudang, sama di office. Kalau di office sendiri, Sabtu Minggu kita libur. Jadi off Sabtu Minggu. Kalau dihitung per bulan 8 hari libur, berarti per tahun kurang lebih 96 hari, ditambah dengan hari libur tahunan 12 hari, ya kurang lebih ada 108 hari lah, 3 bulan lah, libur secara 1 tahun ya totalannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bu Fani mengambil keputusan secara efektif ketika terjadi permasalahan dalam tim kerja Anda? Tergantung masalahnya apa dulu ya. Kan kita ada masalah eksternal sama masalah internal. Kalau ngomongnya masalah eksternal di luar, karena gini, ada juga masalah eksternal di luar pekerjaan itu juga bisa masuk ke dalam ranahnya pekerjaan. Tapi kita ngomongnya lebih ke masalah internal pekerjaan ya. Jadi kalau kita ngomongnya masalah internal pekerjaan, ketika ada masalah di dalam tim, pasti kita discuss dulu nih masalahnya ada di mana. Kita coba selesaikan dulu dengan saling sharing. Jadi kendalanya ada di mana, terus apa yang bisa kita ambil gitu. Oh ya, saya ulangi lagi ya Bu. Menurut Bu Fani, bagaimana, manakah yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan? Apakah bertim atau berindividu? Halo. Halo Bu Fani. Halo. Jelas? Suaranya jelas? Tadi kan terputus sinyalnya. Jelas. Oke, saya ulangin ya, berarti ya. Tadi kan terakhir itu terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan itu diambil secara individu atau secara tim? Sebenarnya dua-duanya itu tetap harus dipakai dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Saya sebagai pemimpin harus jadi ujung akhir. Jadi ketika ada satu problem ataupun masalah, pasti kita discuss dulu nih, karena di tim juga saya butuh masukan dari tim saya. Saya pun juga di sini juga ada koordinator setara supervisor. Jadi ketika ada case, saya butuh masukan juga dari beberapa orang. Jadi ketika ada masalah, kita tahu nih dari sisi A seperti apa, sisi B seperti apa, sisi C seperti apa. Cuma untuk keputusan akhir harus ada di tangan pemimpin. Jadi ketika hasilnya akhir, ya tetap harus ada di saya dan akhirnya gitu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Fani, apa arah masa depan media sosial dalam berbisnis? Kalau menurut saya bukan media sosial ya, tapi lebih ke digital marketing. Kan kalau kita ngomong medsos itu kan cuma sekedar ya ajang medsos kayak Facebook, IG, terus Twitter, ya cuma sekedar medsos gitu. Tapi kalau sekarang itu ranahnya lebih ke digital marketing. Jadi segala macam program sudah arahkan ke ranah digital. Kalau dulu kan orang masih awam dengan menggunakan HP, internet gitu kan. Apalagi dengan adanya sekarang PSBB, dengan adanya sekarang kita kena pandemi corona, jadi mau tidak mau orang itu dipaksa buat tahu teknologi. Nah,
Di sini itu setiap perusahaan juga harus dituntut buat gimana, ataupun orang-orangnya pun paham terkait dengan digital marketing. Jadi nggak cuma sekedar medsos ya, tapi lebih ke digital marketing gitu. Jadi lebih lebih luas lingkupnya. Jadi mau nggak mau next-nya pun jualan itu nggak kemungkinan fisik toko nggak ada itu ada gitu loh. Jadi kemungkinan orang itu cuma sekedar ya beli online datang barangnya gitu. Jadi lebih ke ranah digital marketing bukan ke medsos, dan itu pun pasti lebih akan lebih berkembang lah daripada sekarang gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya, Devi. Ulangi lagi Devi. Baik, saya ulangi lagi Bu Fani, mohon maaf. Ya. Dalam masa pandemi ini, Bu Fani melakukan presentasi pada saat meeting otomatis secara online. Nah, apa pendapat Bu Fani tentang pandangan bahwa audiens lebih suka presentasi secara live? Karena pada dasarnya sih kalau secara live, kalau ketemu langsung itu kan orang jadi gini, kalau meeting itu kan terkadang lebih ke LPJ ya, tanggung jawaban biasanya sih kalau di saya. Jadi kan kita meeting ada dari timnya operation, ada dari timnya saya, ada kepala cabang juga. Kadang kenapa orang lebih senang ketemu langsung itu, jadi ketika LPJ kita bisa langsung tanya langsung gitu. Jadi kayak ada benar-benar interaksi langsung. Kalau online kan kita nggak tahu orang itu dia sedang sama ngapain gitu kan. Jadi kita nggak tahu dia serius atau nggak jawabnya. Jadi ketika di forum resmi, dia di meeting resmi, pasti juga dia akan kita push-nya pun ketika kita meeting juga akan dapat hasil yang maksimal gitu. Kalau kita online kan ya mungkin lebih ke efisien waktu gitu kan ya. Dan sekarang juga pandemi kan kita pun juga jadi sekarang online gitu. Tapi kalau lebih dilihat secara touching-nya itu memang lebih mengena kalau kita meeting secara langsung gitu. Jadi kalau mau tanya pun juga langsung ketemu orangnya, ada case apa gitu. Jadi lebih mengena lah gitu. Baik, Bu Fani, pertanyaan selanjutnya, sebagai manajer, bagaimana cara Bu Fani membangun komunikasi yang baik dengan karyawan? Oke, kita ngomong komunikasi. Jadi tim itu dibentuk dari awalnya adalah komunikasi. Jadi kalau sebagai atasan kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngebinatin kamu, itu namanya kamu bukan atasan. Jadi gimana caranya sebagai manajer yang baik itu kita selalu ketika kita melakukan apapun itu selalu ada komunikasi antara kita sama bawahan kita gitu. Gimana caranya kita ngebangun ya? Selalu briefing pagi. Jadi kalau di saya pasti terapin tiap pagi itu kita pasti briefing. Saya kan punya 5 orang tim nih. Jadi ketika pagi kita pasti selalu info. Hari ini kan mau ngapain. Jadi daily-nya mereka mau ngapain. Terus saya juga kasih masukan hari ini apa aja yang urgent gitu misalkan. Jadi ketika di hari itu kita ketemu tuh kemarin Bu ada case seperti ini. Nah, kita pun juga sharing pada saat briefing pagi. Jadi dari situ juga akhirnya membangun komunikasi antara saya juga dengan bawahan saya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bu Fani untuk mengembangkan sifat kepemimpinan yang baik di dalam lingkungan kerja? Kalau masalah kepemimpinan sebenarnya sih normatif ya. Setiap pemimpin itu punya caranya sendiri-sendiri. Ada orang yang nyaman dengan dia tegas dan dia strong gitu. Ada orang yang dia dengan gaya santai ke timnya. Tapi kalau di saya sebenarnya sih menyeimbangkan antara kedua hal itu gitu. Karena pemimpin yang baik itu nggak bisa selamanya kamu strong. Apalagi sekarang kita tim di bawah saya tuh anak-anak milenial semuanya yang ketika dibentak mereka langsung gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus pakai ya, ada kadang kita harus strongnya, kadang kita itu harus ikut dulu mereka, ikut santai gitu. Jadi memang harus dicampur antara kita santai sama serius. Jadi biar mereka pun akhirnya ke kita tuh jadi kayak terbuka gitu.
Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai manajer, sifat kepemimpinan yang mana yang Bu Fani gunakan sampai saat ini? Apakah sifat kepemimpinan tradisional ataukah modern? Kepemimpinan tradisional sama modern. Jadi kalau dilihat sih lebih ke modern ya, karena kita nggak bisa jadi pemimpin yang diktator kalau di zaman sekarang. Kalau kita ngomongnya bukan aku deh, bukan manajer deh. Sekarang aja anak-anak sekolah ketika diomelin sama gurunya atau nggak dibentak dikit pasti dia agak ngadu ke orang tuanya kan. Jadi kayak setengah nggak terima gitu. Nah, itu pun juga berlaku di masa sekarang ini. Jadi kita pun kalau ke anak-anak memang kita tidak tidak mau harus kita yang mengikuti alur gitu. Ketika kita sudah ngerangkul mereka, pasti mereka juga akan ikuti kita gitu. Jadi mau tidak mau ya kita harus ikutin dulu kepemimpinan modern, nanti kalau sudah rangkul semua baru kita bisa push mereka. Gitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Bu Fani menghadapi ketidakcocokan dengan karyawan atau manajer lain? Ini case yang kemungkinan hampir semua orang pasti ada ngerasain lah ya kejadian. Karena lebih ke pendapat masing-masing individu sih. Karena kan setiap orang itu kan pasti punya pendapat yang berbeda-beda ya. Otomatis ketika kita dalam forum ataupun kita berhadapan dengan departemen lain pasti ada pasti ada gesekan-gesekan lah antara kita dengan manajer lain atau enggak dengan karyawan lain. Cara menghadapinya bagaimana? Pertama, jangan ikutan naik pitam. Biasanya sih kalau misalkan kita ada case problem, ada gesekan, pasti kita juga ikutan naik pitam tuh. Ikutan marah, ikutan nggak terima gini. Nah, sebenarnya kalau di saya, aku lebih ke ketika ada kayak gitu, ya coba mengambil itu kayak sebuah masukan buat kita. Terima dulu, tampung dulu semua masukan. Nanti kalau misalkan nggak sesuai dengan kita, baru kita nginfo di akhir. Ketika kita nginfo pun harus dengan data yang valid gitu. Jadi jangan sampai kita mengelak atau kita kasih sanggahan, tapi kita nggak ada data yang buat memvalidasi kalau itu nggak sesuai gitu. Jadi ketika ada case, ya kalau di aku lebih ke, oke, ini masukan buat saya, ketika itu tidak sesuai, baru nanti kita infokan, oh ini nggak sesuai loh, karena ini. Gitu. Cukup jelas semuanya? Cukup sangat jelas sekali Bu Fani dalam. Oh iya, satu lagi ya buat Devi sama Sandra, mohon maaf karena kita nggak bisa ketemu langsung karena ini kan lagi pandemi juga. Jadi di sini juga lagi ada pembatasan kegiatan. Jadi kalau misalkan meeting memang kita emang dibatasi untuk eksternal itu biasanya meeting online. Jadi kita pun hari ini juga pakainya pakai meeting online gitu. Ya. Ya, tidak apa-apa Bu Fani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita dan maaf mengganggu kesibukannya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, semoga sukses ya. Jadi mahasiswa teladan. Semangat kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.